Oke, semoga presisi maksudnya, kita sudah masuk ke halaman 9. eh Hari keberapa? Hari keempat, 5 Januari. Karena saya pengen baca agak panjang, mungkin sampai halaman 11, gak apa-apa ya. Oh ya, disclaimer dulu, saya mandi dan saya ganti baju. Cuman karena bajunya warna hitam semua, jadi terlihat ganti baju. Itu aja sih, klarifikasi nggak penting. Let's go. Halaman 9. Sampai sekarang dia masih bekerja di toko penyalur barang-barang. Sepertinya terjadi sesuatu di Konden Macho, katanya sambil mencopot sepatu. Banyak mobil polisi di sana. Mungkin ada kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan, kata Naho. Pasti begitu, soalnya polisi sudah datang ke sana. Lingkungan di sekitar sini sudah tidak aman, komentar Satoko sambil mencicipi sup miso di dapur. Jumlah penduduk terus bertambah, terlalu banyak pembangunan apartemen baru. Fumitaka menyetel saluran olahraga di malam. Fumitaka menyetel saluran olahraga malam di TV tanpa berkata apa-apa, sementara Naho sibuk mengatur peralatan makan. Makin banyak apartemen dibangun, makin banyak penduduk baru. Otomatis jumlah penjahat pun bertambah. Itu kalimat favorit Satoko. Di rumah Kamigawa, ada semacam perjanjian bahwa makan malam tidak akan dimulai sebelum ketiga anggota keluarga berkumpul. Karena Fumitaka baru saja datang, hari ini pun mereka akan menikmati makan malam yang terlambat. Biasanya Nahola yang bertugas menyiapkan makan malam. Tapi sejak minggu lalu Satoko kembali menggantikannya. Sama seperti yang dilakukannya sebelum masuk rumah sakit. Ibunda Naho meninggal sebelum Naho duduk di bangku SD akibat kecelakaan lalu lintas. Sampai sekarang guncangan dan kesedihan yang dirasakan Naho karena peristiwa itu belum juga hilang. Yang menolongnya adalah keberadaan sang ayah yang selalu ada di rumah pada siang hari karena usaha toko keluarga mereka. Selain itu, ada pula Satoko. Berkat mereka, setidaknya Naho bisa melarikan diri dari rasa sepi sebagai anak yang dibesarkan tanpa seorang ibu. Walau tetap merindukan kasih sayang ibu, setidaknya ia masih diberkahi hidangan yang disiapkan sepenuh hati. Isi kotak makan siang Naho selalu jadi sasaran kecemburuan anak-anak lain setiap kali ada piknik sekolah. Ketika Satoko harus dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis di bulan April tahun ini, wajah Naho pucat pasi. Saking belum siapnya menghadapi peristiwa itu, Naho masih tidak bisa membendung air mata bahkan setelah sang nenek dibawa ke rumah sakit. Seperti yang dikatakan Satoko pada Takura saat membahas soal asuransi kesehatan tadi, seharusnya saat itu dia di rumah sakit untuk menjalani operasi aneurisma. Tetapi beberapa hari menjelang jadwal operasi, mendadak Satoko mengalami demam yang tidak diketahui penyebabnya sampai dia kehilangan kesadaran. Kondisi itu berlangsung selama 3 hari, ketika akhirnya dia siuman di hari keempat. Lagi-lagi Naho menangis. Belakangan diketahui demam itu muncul akibat cholangitis. Kini Naho sadar bahwa sosok yang selalu diandalkan dan memanjakan dirinya itu ternyata wanita renta yang mengidap penyakit. Saat sang nenek meninggalkan rumah sakit, dia langsung menggenggam erat tangan orang tua itu. Mulai sekarang aku yang akan mengurus Obacan. Biar aku yang melakukan tugas-tugas Obacan selama ini. Ucapan itu membuat Satoko sangat terharu hingga menangis terseduh-seduh. Sayangnya, adegan mengharukan itu tidak berlangsung lama. Pada dasarnya Satoko tipe orang yang cepat marah tapi sekaligus cepat kembali tenang. Jika di awal-awal dia masih bersabar dengan kecanggungan sang cucu, kali berikutnya dia akan merasa jengkel dan mulai ikut campur sehingga memicu pertengkaran. Sifatnya yang cepat naik darah membuatnya lupa bersikap lembut supaya lawan bicara tidak tersinggung. Sayangnya, Naho juga punya karakter yang mirip. Saking kesal oleh protes sang nenek, dia akan menyuruh orang tua itu untuk melakukannya sendiri. Dalam sekejap, suasana pun kembali seperti sebelum Satoko dirawat di rumah sakit. Sepertinya Fumitaka menikmati situasi itu. Berat badannya yang sempat turun 5 kg saat menyantap masakan buatan Naho kembali naik begitu Satoko kembali ke dapur. Ngomong-ngomong, kau masih lanjut belajar sekolah kecantikan? Kata Fumitaka kepada Naho.
Tentu saja, hari ini aku ada di rumah karena sekolah sedang libur. Baguslah kalau begitu. Nahom mau jadi ahli kecantikan. Kira-kira bisa tidak ya? Pasti bisa. Nahom melototin neneknya, tetapi tidak bisa membalas tokolah yang menyebabkan dia harus absen beberapa hari. Ya, semakin kau cepat sukses, semakin cepat kau bisa membeli makananmu sendiri, komentar Fumitaka. Dari dulu aku sudah ulang, dari dulu aku selalu bilang, Imbu Satoko, barang siapa tidak bekerja, dia tidak boleh makan. Ya, aku tahu. Nahom merajuk. Oke. Ternyata susah ya membaca. Banyak lidah-lidah yang kepleset. Ada kata-kata yang sulit saya ucapkan juga. Tetapi anggap aja ini jadi latihan ya. Tadinya saya nggak pernah kepikiran kayak kok baca buku ya biasa aja kalau misalnya baca dalam hati, tapi ternyata kalau diucapkan susah. Padahal tulisannya mungkin tulisan yang biasa kita ucapkan, tapi susah. Ya itu aja curhat saya selama 4 hari saya melakukan hal ini, dan ternyata menarik. Ada situasi-situasi yang di luar dugaan saya. Terima kasih sudah menemani saya selama 4 hari ini. Kita sudah di halaman 11, terakhir di halaman 304. Jadi sekitar 293 halaman lagi. Benar gak sih? Betul harusnya. Ya, 293 halaman lagi. Gak tahu sampai kapan. Kayaknya tahun ini juga selesai. Terima kasih teman-teman. Bye.